Shalom adik-adik, sebelum kita memulai ibadah Kids for Christ, yuk mari kita perhatikan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, pastikan adik-adik sudah mandi dan makan ya sebelum memulai ibadah, supaya adik-adik bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Kedua, jangan lupa ya untuk mempersiapkan Alkitab, buku tulis, dan alat tulis adik-adik sebelum memulai beribadah. Ketiga, saat memulai ibadah, adik-adik harus duduk manis dan tidak boleh bercanda sama ibadah berlangsung. Dan yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, selamat beribadah adik-adik dan Tuhan Yesus memberkati. Iya dong, pasti bersuka cita dan pasti semuanya dalam keadaan sehat. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang ya. hebat. Iya, yang selalu melindungi kita. Betul, yang selalu menjagai di setiap saat. Tapi Kak, kita juga walaupun Tuhan Yesus melindungi kita juga tetap harus mengikuti peraturan pemerintah ya. Betul. Adik-adik, jadi untuk sekarang adik-adik tinggal aja di rumah ya. Karena itu kita penyembahan kita juga, ibadah kita juga dari rumah ya. Jadi kakak minta untuk adik-adik semua juga mainnya di rumah aja. Kalau nggak perlu banget nggak usah keluar. Kalaupun memang harus keluar, ingat ya kalau memang harus keluar harus tetap mengikuti protokol pemerintah. Pakai masker dan jangan lupa cuci tangannya sesering mungkin ya. Oke Kak, sekarang kita mau mulai ibadah kita hari ini. Ya, kita mau bilang Tuhan Yesus, Engkau sangat baik karena semuanya baik yang Engkau lakukan buat hidup kami. Yuk kita lipat tangannya kita, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus, kami punya Allah dan kami punya Tuhan yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah jaga kami selama 1 minggu ini Tuhan Yesus. Tuhan berikan kami kesehatan terus Tuhan Yesus, agar kami boleh terus bersuka cita, agar kami boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan kami ingin memuji dan meninggikan nama-Mu hari ini Tuhan Yesus. Tuhan biar hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami, biar sukacita-Mu dan damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami yang sudah siap memuji Tuhan, sama-sama katakan Amin. Sama-sama katakan Amin. Oke, sekarang tetap dalam hadirat Tuhan karena kita mau menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik.
yang Kau lakukan dalam hidup kami adalah baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menjadikan kami anak-anak yang berarti bagi dunia kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sekarang kami sudah siap memuji Engkau. Yang siap memuji Engkau sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, yuk kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Yo, sudah siap muji Tuhan ya? Pastinya. Ayo Kak, Ayo, Kak, musiknya. musik. Jangan malu-malu ya, badannya digoyang. Jangan malu di depan orang tuanya, yuk. Iya, Ajak mama kakinya. papanya goyang. Iya. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sekarang Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. sekali lagi yuk. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, Yes. apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Yuk, joget yuk. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Yeah, bener ya Kak, suka-sukanya Tuhan. Apapun yang mau terjadi kita tetap bersyukur. Oke, masih siap memuji Tuhan? Masih semangat adik-adik? You want more? Yes, I want more. Oke Kak. Jangan lupa lompat ya, ikutin instruksinya. Oke, siap? More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. Sekali lagi. More, more, more. I want more, more, more. More apa? More. We praise you. We praise you. I wanna jump today. Jump, 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 jump. I wanna jump today. Jump, jump, jump. I wanna jump today. Jump, jump. Because of Jesus. I wanna dance today. Dance, dance, dance. I wanna dance today. Dance, dance, dance. I wanna dance today. Dance, dance, dance. Because of Jesus. Sekali lagi. More, more, more. I want more, more, more. More
praise you, Lord. We praise you. More, 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 I want more, 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 more. we praise you. I wanna jump today. Jump, jump, jump. I wanna jump today. Jump, jump, jump. I wanna jump today. Jump, jump, jump. Because of Jesus. I wanna jump today. Jump, jump, I wanna jump today. jump, jump, jump. I wanna jump today. Jump, jump, jump. Because of Jesus. I wanna dance today. I wanna dance today. Dance, dance, dance. I wanna dance today. Dance, dance. Because of Jesus. More, more, more. More. Oke, sekarang karena kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menari dan kita sudah melompat buat Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita ingin mendengarkan firman Tuhan, ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu pada kami Tuhan Yesus. Kami sudah boleh memuji, kami sudah boleh memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kini saatnya Tuhan Yesus kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu, agar firman-Mu Tuhan Yesus yang kami dengar Tuhan, lewat mulut kakak-kakak kami Tuhan Yesus, boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam Tuhan Yesus. Ajar kami terus agar kami boleh menjadi anak-anak yang luar biasa, yang dapat memuliakan nama-Mu. Kami sudah siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, kembali lagi di Cerita Anak. Adik-adik apa kabarnya? Semoga baik-baik semua ya. Nah, pada hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ingin ajak kalian bermain satu games dulu. Wah, siapa yang di sini senang main games? Yuk angkat tangannya. Pasti semua senang ya main games. Kakak juga senang banget main games. Nah, gamesnya apa sih kakak? Ada yang tahu gak adik-adik di rumah? Oh iya, kakak kan belum kasih tahu ya. Nah, gamesnya itu kalian harus mengikuti apa yang kakak katakan. Saat kakak mengatakan sesuatu, kalian harus melakukannya dengan cara memegang anggota tubuh yang akan kakak sebutkan. Kakak kasih contoh dulu ya. Kakak berkata pegang mata. Nah, kalian harus dengerin apa yang kakak ucapkan. Terus kakak berkata pegang mulut. Nah, ayo. Jadi gitu ya, kalian harus mengikuti apa yang kakak sampaikan. Jangan melihat kakak megang apa, tapi kalian harus dengar. Kalau kakak bilang pegang mulut, kalian pegang mulut. Oke adik-adik, kita mulai ya. Kakak berkata pegang telinga. Kakak berkata pegang mata. Adik-adik, ayo baru mulai nih. Kalian hitung ya, salahnya berapa ya. Ayo lagi. Kakak berkata pegang mulut. Kakak berkata pegang rambut. Kakak berkata pegang telinga. Kakak berkata pegang mata. Ayo. Nah adik-adik, kalian salah berapa nih dari yang tadi? Wah, ada yang kakak denger nih di sini nih. Aduh kak, aku salah dari awal. Ada juga kak, aku bener. Nah, adik-adik tahu gak? Kakak mau kasih tahu rahasia sesuatu loh. Dalam games ini kita harus butuh apa sih? Kita harus butuh konsentrasi adik-adik dalam mendengarkannya. Kita harus benar-benar tahu. Wah tadi
Kak Ripka ngomong apa ya? Nah, jadi kita harus membutuhkan fokus. Apa adik-adik? Fokus. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kalian jangan lupa ya, siapkan Alkitab kalian terlebih dahulu. Karena nanti kakak akan membaca sebagian firman Tuhan. Yuk, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Kami masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengarkan pada hari ini, kami bisa melakukannya dalam kegiatan kami sehari-hari. Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini, kakak ingin menceritakan seorang nabi yang mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Kalian tahu gak siapa nama nabinya? Aduh kak, aku bingung. Abraham kali. Hah, Abraham? Aduh kak, mungkin Nuh. Mungkin bisa jadi Maria. Nah, kakak bakal kasih tahu ya. Nabi yang mendengarkan suara Tuhan dengan baik, itu adalah Nabi Yehezkiel. Siapa? Yehezkiel. Coba adik-adik ulang di rumah. Masih ada yang lupa. Sekali lagi ya. Yehezkiel. Ingat ya adik-adik, nabinya adalah Yehezkiel. Nabi Yehezkiel ini, dia itu sangat sungguh-sungguh dan baik dalam mendengarkan suara Tuhan. Lah kak, kenapa dia dipanggil nabi? Apa sih itu nabi? Nabi adalah seorang yang diutus atau dipanggil Tuhan untuk memperingatkan bangsa Israel agar kembali melakukan perintah Tuhan. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Yehezkiel. Kakak pada hari ini mau ajak kalian, yuk kita buka Alkitab kita di Yehezkiel 2 ayat 1 sampai 10. Adik-adik udah buka belum? Yehezkiel 2 ayat 1 sampai 10. Nah, kakak perikop ini berjudul Panggilan Yehezkiel. Yuk kita baca di ayat 1 dulu ya adik-adik. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Nah, pada ungkapan yang pertama ada tulisan yaitu hai anak manusia. Ini sering banget ditemukan saat Tuhan berbicara secara langsung kepada Yehezkiel. Bahkan adik-adik, anak manusia ini diungkapkan sebanyak, ada yang tahu gak berapa? Oh kak, 10 kali. Oh, ada yang bilang juga mungkin 2 kali doang. Nah, jawabannya ternyata anak manusia diungkapkan sebanyak 4 kali. Wah, ada di mana aja kak buktinya? Mungkin kakak kira-kira kali kok 4 kali. Nah, yuk kita cari tahu di ayat ini. Yang pertama ada di ayat pertama. Tadi kita udah baca ya. Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri. Itu yang pertama. Ingat ya adik-adik. Kalian harus ingat ya, ini yang pertama. Yang kedua ada di ayat ketiga. Coba kalian lihat ayat ketiga. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau. Ini yang kedua. Terus yang ketiga selanjutnya ada di ayat ke-6. Dan engkau anak manusia janganlah takut. Ini ketiga. Satu lagi ada di ayat ke-8. Dan engkau anak manusia dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Nah, benar kan apa kata kakak? Ada 4 kali perkataan anak manusia. Ini merupakan gambaran sekalipun Yehezkiel adalah manusia biasa, tapi dia adalah orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk berbicara atas namanya kepada bangsa Israel. Wah, adik-adik jadi tahu kan? Nah, selanjutnya
Melalui panggilan Tuhan atas dirinya, Yehezkiel ini memberi respon saat Tuhan menyapanya. Dia juga meresponnya dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Kak, kok kakak bisa bilang sungguh-sungguh? Kesungguhannya ini ada di ayat kedua. Mari kita baca. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah ke rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya lah aku. Ini merupakan makna bahwa Yehezkiel dalam kondisi kesadaran penuh saat mendengar suara Tuhan. Lalu kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Ini semakin diperjelas ya adik-adik bahwa Yehezkiel itu benar-benar mendengarkan Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, adik-adik, Yehezkiel ini dia mendengarkan dengan sepenuh hati. Dia menyerahkan diri dia kepada Tuhan agar dia bisa mendengar suara Tuhan sehingga dia mengetahui apa yang harus dia kerjakan. Jadi, sekali Tuhan berkata kepada dia, "Hai Yehezkiel, hai anak manusia." Tadi siapa? Nabi yang dipanggil Tuhan, masih ingat ya? Ya, Yehezkiel. Nah, dia tahu apa yang Tuhan udah berkata seperti itu, dia tahu maksud Tuhan. Dia langsung melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, dalam kegiatan ini, Yehezkiel melakukan kegiatan mendengarkan, bukan sekedar mendengar. Kakak punya cerita nih, kakak punya teman. Namanya si Aco. Wih, Kak, nama teman kakak lucu banget, namanya Aco. Nah, si Aco ini, dia itu dua bersaudara adik-adik. Ada Aco sama si Aci. Nah, si Aco ini, dia hobinya main games. Siapa yang di sini adik-adik hobinya main games? Pasti semuanya nih. Tapi kakak percayalah ya, kita anak Tuhan pasti selain main games, kita juga rajin membaca firman Tuhan dong. Nah, si Aco ini lagi main games, asik nih dia main games nih. Terus mamanya panggil dia. Aco, kesini. Mama panggil kamu, ayo kesini. Tapi Aco bilang, iya mas, sebentar lagi. Aku lagi main game. 5 menit lagi. Terus pas sudah 5 menit kemudian, Aco kemari, ayo cepet. Iya mah, 5 menit lagi. Nah, udah 10 menit adik-adik. Nah, Aco cuma mendengar kayak gitu aja, tapi dia nggak melakukan. Sedangkan adiknya, si Aci ini dia sekali dipanggil mamanya, meskipun dia lagi ngerjain tugas, dia lagi main games, dia lagi melakukan sesuatu, pas mamanya panggil, Aci, kemari, mama memanggilmu. Dia langsung datang. Iya, mah, cepet kamu ambilkan semangkuk nasi. Mama ingin membagikan ke teman mama. Nah, terus langsung dia melakukan, diambil nasinya. Nah, jadi adik-adik, itu kegiatan si Aci ini menggambarkan mendengarkan. Jadi mendengarkan itu melakukan. Kayak seperti Yehezkiel. Dia saat Tuhan memanggilnya, dia mendengarkan, dia langsung melakukan. Tapi kalau mendengar doang, jadi kalian cuma dengar nih, dari pas mama manggil, langsung lewat gitu aja. Jadi kalian, oh tadi mama manggil, mungkin tar aja lah. Nah, jadi adik-adik, pada kali ini kita sudah belajar dari Nabi Yehezkiel. Bahwa Yehezkiel itu mendengarkan suara Tuhan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Jadi dia mendengarkan dengan baik. Nah, kakak mau tanya ke kalian, gimana sih caranya kita mendengarkan suara Tuhan? Kalian tahu gak adik-adik? Gimana ya cara kita mendengarkan suara Tuhan? Caranya ada satu, ini sangat gampang sekali. Yaitu firman Tuhan. Kita harus rajin membaca Alkitab. Karena Alkitab ini, semua di dalam Alkitab ini udah menjelaskan. Jadi adik-adik kalau ingin mendengar suara Tuhan, kalian harus rajin membaca Alkitab. Dan ingat, berdoa juga agar kalian bisa berkomunikasi secara langsung kepada Tuhan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita seperti Nabi Yehezkiel yang mau mendengarkan, bukan sekedar mendengar.
Yuk adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ajar kami Tuhan seperti Nabi Yeskel Tuhan yang mendengarkan suara-Mu dengan baik Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami sudah selesai Tuhan ibadah hari ini Tuhan. Hanya di nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik sampai ketemu minggu depan ya, dadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini kakak ambil dari Yeskel 2 ayat 2. Yeskel 2 ayat 2. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannyalah aku, kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Sekali lagi ya. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannyalah aku, kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Hai adik-adik, kembali lagi di Art and Craft, waktunya kreativitas. Adik-adik, kita sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan tentang Nabi Yeskel. Sekarang kakak ingin ajak kalian untuk membuat satu kreativitas ini nih. Hai. Maka dari itu langsung aja yuk kita buat. Let's go. Alat dan bahan yang harus kita perlukan adik-adik ada gunting, origami, spidol, lem. Dan ini juga origami adik-adik. Yuk kita langsung mulai aja. Pertama, kalian ambil origami, bebas kalian mau warna apa. Di sini kakak pilih warna hijau muda ya adik-adik. Terus, di sini juga kakak udah siapin origami. Ini origami kalian boleh pakai kertas warna apa aja. Ini kebetulan kalau kalian masih ada sisa yang, oh kak, aku waktu kemarin pernah buat kapal-kapalan, ada sisanya, kalian boleh pakai ya adik-adik. Terus spidol, kita taruh sini dulu ya. Nah, langkah pertama, ini sebentar, kak taruh sini ya, biar adik-adik bisa lihat cara buatnya. Pertama, kita lipat menjadi segitiga. Udah jadi segitiga, bisa lihat ya adik-adik. Terus lalu kita lepit lagi menjadi segitiga lagi. Setelah seperti ini kita lepit lagi menjadi segitiga. Jadi ada 3 lepitan segitiga ya adik-adik. Nah, lalu kita buka. Jadi seperti ini. Bisa lihat? Karena tadi sudah ada berbentuk yang segitiga seperti ini, ada garis-garisnya, kita tekuk. Jadi seperti ini adik-adik. Kita lipat seperti ini. Terus sebelah sininya. Usahain adik-adik lipatnya yang rapi ya, biar ini tertutup semua. Nah, lalu yang sebelah sini. Terakhir sebelah ini. Jadinya seperti ini. Nah, kita balik ya adik-adik. Balik, kita lepit lagi seperti tadi. Terus seperti ini, kita balik lagi dan kita lepit sekali lagi adik-adik. Jadi ada 3 kali ya kita lakuin ini. Ini mau buat apa sih kak? Kita mau buat boneka. Boneka dari kertas origami. Setelah dilipat seperti ini, dan seperti ini kan adik-adik, kita balik. Nah, kan di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalian boleh pilih yang mana aja. Nih, ini kita buka. Kita buka seperti ini. Kita lihat tuh, kita buka seperti ini ya. Setelah itu kita balik. Nah, seperti ini kan adik-adik. Lalu kita buka yang sebelah sini.
kita lipat gini. Satu lagi kita buka juga. Setelah, kalau adik-adik mau modelnya bajunya panjang, kalian bisa buka nih yang di dalam sini, dibuka aja gini, jadi nanti bentuk bajunya panjang. Sini kakak buat yang bajunya pendek. Nah, lalu kalian siapin kertas buat gagangnya. Boleh warna apa aja, di sini kakak pakai warna hitam. Kita lepit ya, ini taruh sini dulu. Ini perkiraan ya adik-adik, jangan terlalu tebal banget, jangan terlalu tipis sekali. Ini karena kelebihan, kita potong dulu. Kemudian selanjutnya kita lepit sedikit untuk kita masukin ke dalam mulutnya. Tadi kan ini sudah seperti ini adik-adik. Nah, ini bagian mulutnya nih, kita masukin gagangnya dalam sini. Lipatnya kecil aja ya, tekukannya biar dia bisa masuk ke dalam mulutnya. Seperti ini kalian rapiin. Setelah itu siapkan tas origami berwarna merah. Buat apa sih kak? Kita akan buat mulutnya, buat lidahnya ya adik-adik. Ini kalian nggak usah terlalu besar, nggak usah terlalu kecil. Potong. Ya, kita tempelkan di bagian mulutnya. Lem juga bagian sini ya, biar mulutnya ketempel. Ya. Setelah itu kalian kasih mata. Kasih mata, kasih alis, hidung. Matanya bebas ya adik-adik, mau cuma lingkaran, mau titik hitam, atau kalian kalau bisa buat matanya yang lebih bagus, boleh ya. Jadi seperti ini. Kita kasih alis. Jangan lupa, nih kan kakak siapin spidolnya banyak. Kalian boleh, kalau nggak ada spidol gimana kak? Boleh pakai pensil warna, krayon. Kita buat kancingnya bulat, lalu kita buat kantongnya. Bebas ya adik-adik mau taruh kantongnya di bawah atau di atas. Setelah itu kalian boleh kreasiin lagi, mau gambar bajunya ada bunga-bunganya, ada gambar lain nggak apa-apa. Kita balik belakangnya. Jangan lupa di sini kita tulis Nabi Yehezkiel. Jadi kalian saat mainin ini, oh iya ingat nih, kita udah dengar tentang Yehezkiel. Kita tulis tulisannya Y E H E Z K I E L, Yehezkiel. Setelah itu kalian boleh, udah jadi deh adik-adik. Nih jadinya seperti ini. Kakak juga udah siapin satu lagi itu, jadi ada 2. Adik-adik boleh coba ya di rumah ya. Sekian dari kakak, terima kasih.
Wah, luar biasa sekali Iya. ceritanya. Kakak diberkati enggak? Sangat diberkati. Oh, kami juga sangat diberkati dengan cerita Dan tadi. tentunya adik-adik kita juga diberkatinya. Pasti diberkati. Oke. Iya. Nah Kak, sekarang kita sudah di akhir ibadah kita Iya. untuk hari ini. Iya, ya. betul. Yuk, seperti biasa, sebelum kita akhiri ibadah kita mau ngapain dulu Kak? Mau berdoa, Bapa kami. Oke, sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan, bye.